Profesor Kuncoro, guru besar di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, merasa tidak nyaman terkait dengan respon yang diberikan oleh kalangan istana yang disampaikan oleh Bapak Ari Dwi Payana, staf kepresidenan, yang mengatakan bahwa suara-suara petisi dari Bulak Sumur itu adalah suara partisan. Dan juga kepada Bapak Bahlil, Menteri Investasi dan Penanaman Modal, yang mengatakan bahwa suara-suara itu adalah suara by skenario, ya, yang tentu punya maksud-maksud dan kepentingan-kepentingan yang oleh beliau itu merupakan mainan waktu BEM dan juga pada saat menjadi aktivis, bukan partai politik. Teman-teman, kita mau bahas terkait dengan tema saya heran, Prof. Ya. Nah, keheranan saya ini tentu membutuhkan jawaban yang harapannya bisa datang dari suara kampus. Baik, sebelum itu kita bicara dulu sebuah buku yang berjudul Never Too Late to Be Great, ya, The Power of Thinking Long, yang ditulis oleh Tom Butler Bowden, yang saya tidak tahu apakah di Gramedia ini ada, karena saya juga lupa ini belinya dulu di Singapura, di Hong Kong, atau di Australia. Tapi yang jelas teman-teman coba cek di toko buku bandara, ya, yang menjual buku-buku yang skala internasional. Baik, saya bacakan ada satu statement atau kalimat mengatakan we often cannot appreciate the progress we have made. Ya, jadi we often cannot appreciate the progress we have made. Saya ingin menerjemahkan ini secara bebas, ya, bahwa seringkali kita tidak mengapresiasi kemajuan-kemajuan yang sudah kita buat. Nah, buku ini mau mengatakan kalau Anda ingin mencapai kemajuan-kemajuan pada level yang lebih maksimal dari sebelumnya, cobalah berusaha untuk mengapresiasi, menghargai apa-apa capaian-capaian yang sudah dibuat. Nah, ini kemudian menjadi sebuah pemicu trigger bagi saya untuk berpikir, mengapa dalam pesta demokrasi ini orang tidak pernah melakukan pendekatan yang dikatakan oleh Butler ini, yaitu mengapresiasi apa yang dibuat, ya, apa yang sudah dibuat oleh pemerintah. Semuanya adalah bahasa negatif, ya, bukan semuanya. Kebanyakan bahasa negatif pada kurun waktu kontestasi politik ini. Tapi ya saya kira itulah memang jualan-jualan politik yang berkontestasi di panggung-panggung politik kita. Nah, yang mau saya bahas pada saat ini adalah berbicara tentang keheranan saya mengapa ketika menyampaikan petisi itu dan juga merespon diskursus atau dialog-dialog publik yang terus bergulir pasca petisi itu dilakukan oleh Profesor Kuncoro yang adalah guru besar di ilmu psikologi Universitas Gadjah Mada, bukan dilakukan oleh mereka-mereka yang berkecimpung di bidang yang namanya ilmu sosial politik, yang merupakan jantung dari hal-hal yang kita bicarakan ini. Nah, ini kan ada gap di situ, ya, antara apa yang harapannya dengan kenyataannya. Harapan kita, guru-guru besar atau profesor-profesor yang ada di fakultas atau di prodi pendidikan politik, pemerintahan, ya, kebijakan publik atau manajemen publik, komunikasi, hukum, ya, dan sosiologi, yang paling dekat berbicara persoalan tema politik kita saat ini. Ya, sekalipun tentu tidak keliru untuk mengatakan bahwa ada irisan-irisan, ada bagian-bagian di mana psikologi bisa memberikan kontribusi terkait dengan menjelaskan tentang fenomena yang disebut dengan perilaku politik, ya, perilaku politisi, perilaku pemerintah, ya, perilaku stakeholder yang lain dan seterusnya, ya. Tentu ada ruang itu, tapi itu tidak kemudian memuaskan apa yang saya pikirkan dan renungkan. Mengapa pada isu yang paling menurut saya merupakan satu pergulatan keseharian dari guru-guru besar atau pengajar-pengajar di bidang ilmu sosial politik, kok kemudian tidak tampil di depan, tampil menjadi yang terdepan dalam rangka untuk menyambut diskursus-diskursus yang tentu saya sangat punya keyakinan untuk bisa menjawab dari perspektif keilmuan itu adalah guru-guru besar yang ada dalam ilmu sosial politik, ya. Tidak mengecilkan arti penting guru besar pada ilmu-ilmu yang lain yang bisa memberikan kontribusi. Tetapi saya hanya berpikir, ya, mengapa kemudian guru-guru saya yang ada di dalam penyampaian petisi itu, yang pernah mengajar saya secara langsung di Gadjah Mada itu, tidak tampil, ya.
tidak tampil untuk menjadi juru bicara yang menurut saya jauh akan lebih bisa memberikan jawaban-jawaban yang sangat ilmiah, yang sangat dekat dengan rumpun mata kuliah, rumpun isu politik ini. Terlebih pada konteks yang namanya ilmu politiknya. Kenapa? Kemudian guru besar Profesor Kuncoro yang menjawab itu dan tampil menjadi juru bicara, apakah ya statement dari istana itu yang mengatakan itu suara partisan terkonfirmasi atau tidak? Nah ini ya kita tidak tahu ya. Begitu juga ketika Pak Bahlil mengatakan by design, by skenario, punya kepentingan dan sebagainya. Nah kelihatan ketika istana dan Pak Bahlil menyampaikan respon tersebut, Profesor Kuncoro merasa tidak nyaman dengan hal itu karena merasa wah ini saya quote tidak menghargai ya rasa cinta, kepedulian terhadap pemerintah ya dan merasa partisan itu sesuatu yang kurang nyaman untuk bisa didengar. Nah, kita bicara soal partisan. Bagi saya secara pribadi, statement istana itu punya nilai kebenaran siapapun yang berpartisipasi di dalam konteks diskursus kepublikan atau bicara tentang percakapan-percakapan di seputar tentang politik, itu adalah kontribusi partisan. Ya, artinya orang yang berpartisipasi, apakah dia secara pribadi, kelompok atau institusi, itu bagian dari partisan. Sama halnya ketika misalkan saya ada dalam posisi sebagai orang yang kemudian ikut terlibat atau melibatkan diri secara sadar untuk menyampaikan pandangan-pandangan politik, pandangan-pandangan kebijakan, pandangan-pandangan katakanlah apa yang bisa saya pikirkan dan sumbangkan. Dan saya harus mengatakan ya, saya partisan. Saya orang-orang yang berpartisipasi walaupun saya tidak mewakili sebuah institusi pemerintah tertentu, mewakili partai-partai tertentu, tapi saya mewakili diri saya sendiri sebagai seorang yang punya hak politik. Hak punya politik untuk kemudian berkontribusi walaupun itu merupakan sebuah kepingan-kepingan atau pasal-pasal pikiran yang menurut saya ya pasti akan memberikan nilai tambah bagi sebuah upaya untuk strengthen our nation, ya, memperkuat ya narasi kebangsaan kita, memperkuat kerja-kerja kebangsaan kita, kenegaraan kita, kepublikan kita dan banyak hal seperti itu. Jadi keheranan saya ini kembali kepada keheranan, apa yang terjadi sebenarnya? Apakah ini menandakan bahwa telah terjadi kemunduran ya kualitas di Departemen Ilmu Sosial dan Politik atau bagaimana? Saya tidak tahu, bahkan saya tidak yakin itu. Ya, saya mengenal para guru-guru besar saya itu adalah orang-orang yang smart di bidang politik ya, sosial, di bidang komunikasi, hukum, hubungan internasional dan yang lain-lain. Cuma sebagai murid, sebagai alumnus saya bertanya, mengapa itu diwakili oleh Profesor Kuncoro yang datang dari di luar rumpun ilmu sosial politik? Kan ini menjadi sebuah pertanyaan yang menarik untuk dijawab. Siapa yang mau menjawab? Ya, terbuka untuk kita berdiskusi, bukan partai politik.